Indonesia itu sakral. Wasit Oman Alkaf yang curangi timnas Indonesia kini resmi dicoret FIFA. Erick Thohir diam-diam menyiapkan kejutan. Pemain Liga Champions bersedia dinaturalisasi. Untuk menyiapkan program perubahan. Nama Ahmed Alkaf kembali jadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Wasit asal Oman ini kembali ramai diperbincangkan setelah FIFA secara resmi mencoret namanya dari daftar wasit yang akan bertugas di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Buat penggemar sepak bola Indonesia, nama Alkaf jelas nggak asing. Ya, dia adalah wasit yang memimpin laga kontroversial antara timnas Indonesia dan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, Alkaf dianggap merugikan timnas Indonesia karena menambah waktu hingga melebihi batas, dan membiarkan Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit ke-90+9. Hasil imbang 2-2 pun membuat Garuda kehilangan poin berharga. Lalu kini, ketika FIFA merilis daftar 117 ofisial untuk Piala Dunia Antar Klub 2025, nama Alkaf tak lagi terlihat. Bukan cuma dia, dua asistennya dari Oman juga ikut dicoret. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Federasi Sepak Bola Oman atau OFA begitu marah dan mati-matian membela Ahmed Alkaf? Apakah karena memang merasa diperlakukan tidak adil? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Apakah bisa jadi wasit-wasit Oman ini sebenarnya sudah dipesan untuk memimpin pertandingan tertentu? Apakah pencoretan ini membuat rencana mereka berantakan? OFA sampai melakukan langkah luar biasa, langsung menelepon Presiden AFC, menyampaikan kemarahan dan mempertanyakan kenapa Ahmed Alkaf yang dianggap punya kaliber tinggi justru tidak dipercaya lagi oleh FIFA. Mereka bahkan menuntut AFC mengungkap secara jelas kriteria pemilihan wasit. Lucunya, dari semua wasit di dunia, kenapa yang dibela mati-matian harus Alkaf? Apakah karena reputasi? Atau karena memang sudah ada peran penting yang direncanakan untuknya di turnamen nanti? Yang jelas, publik Indonesia langsung teringat kejadian pahit saat lawan Bahrain. Dan keputusan mencoret Alkaf ini seperti memberikan sedikit keadilan, meski telat. Nah, menurut kamu gimana kawan? Apakah FIFA benar mencoret karena kualitas? Atau karena tekanan publik dan rekam jejaknya yang kontroversial? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola nasional dan internasional. Diam-diam bergerak tanpa suara, itulah gaya Patrick Kluivert, tenang di permukaan, namun penuh arah dalam strategi. Padahal sebelumnya, Erick Thohir sempat menegaskan bahwa tak ada rencana menambah kekuatan baru dalam waktu dekat. Tapi siapa sangka, Kluivert justru melakukan langkah mengejutkan. Dalam kunjungannya ke Inggris, ia tertangkap kamera sedang duduk berdampingan dengan pemain bertahan Leeds United, Pascal Struijk. Sebuah bocoran besar dari proyek senyap PSSI yang ternyata masih terus berjalan di balik layar. Dan ya, Struijk bukan satu-satunya nama. Ada juga nama lain seperti Mason Mount yang kabarnya tengah masuk radar Kluivert. Seolah jadi juru runding diam-diam, Kluivert membangun koneksi personal dan menawarkan visi masa depan bersama Garuda. Lalu, pertanyaannya, apa sebenarnya strategi Kluivert? Dan bagaimana ia membuka rahasia besar PSSI? Sebuah kejutan memang telah menjadi ciri khas PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir. Banyak hal dikerjakan secara senyap, dan ketika waktunya tiba, semuanya muncul ke permukaan. Bak kejutan yang bahkan lawan pun tak siap mengantisipasi. Salah satu ciri khas paling menonjol di skuad Garuda beberapa laga terakhir adalah kehadiran wajah-wajah baru. Di matchday Maret tahun 2025, aura kejutan sempat mengguncang kubu Australia. Meski belum sepenuhnya berjalan mulus di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert, benih dari proyek besar itu mulai terlihat. Saat menghadapi Bahrain, potensi pemain diaspora mulai benar-benar terasa. Nama seperti Joey Pelupessy tampil menjanjikan. Mereka bermain seolah sudah lama menyatu, saling mengisi, saling menutup,
dan sesekali bikin lawan kebingungan. Bahkan pelatih lawan, Dragan Talajik, terlihat kewalahan menebak arah serangan timnas Indonesia. Tapi seperti biasa, kejutan itu tak pernah diumumkan jauh-jauh hari. Erick Thohir seolah paham betul. Semakin sedikit informasi keluar, semakin besar efek kejut yang bisa diberikan. Jadi tak heran, ketika ditanya soal potensi tambahan pemain naturalisasi untuk matchday Juni melawan China dan Jepang, jawabannya tetap tenang dan nyaris datar. Belum ada rencana. Kita fokus pada pemain naturalisasi yang sudah ada. Saat ini kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang ada, tegas Erick Thohir kepada awak media di Bali. Tapi jelas, ini terasa bertolak belakang dari pernyataannya dulu yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik tahu, di balik ketenangan itu, bisa saja badai sedang disiapkan. Karena kalau sejarah jadi acuan, bukan 1-2 kali timnas Indonesia mendadak mengumumkan nama baru yang mengejutkan. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sampai publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini, kejutan itu datang dari tribun penonton. Sebuah laga Championship Inggris, pertandingan biasa di atas kertas, Leeds United menghadapi Oxford United. Tapi yang jadi sorotan bukanlah hasil pertandingan, melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera, Patrick Kluivert, Danny Lanza, dan Jordi Cruyff tampak duduk berdampingan dengan Pascal Struijk, pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas Indonesia. Tak ada kata-kata, tak ada pengumuman resmi. Namun bahasa tubuh mereka berkata banyak. Kedekatan yang terlalu natural untuk disebut kebetulan. Senyum yang tampak seperti obrolan ringan. Tapi, siapa tahu, sedang membahas masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Kebetulan saja, atau hanya mirip mukanya. Coba lihat story dari Danny Lanza, lalu bandingkan dengan story Pascal Struijk. Keduanya merekam dari sudut pandang yang sama, duduk di tribun atas, tepat di tengah, di dekat lorong pemain. Dan ya, diketahui bahwa Pascal memang sedang cedera. Itulah sebabnya ia tak dibawa dalam skuad Leeds United. Apakah ini sinyal, atau cuma pertemuan biasa? Kita tahu satu hal. Di era ini, timnas Indonesia tak pernah kehabisan kejutan.